Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sampai bab fadilah tasbih. Fadilah tasbih bab yang ke-21. Ceritakan dari Hasan radhiyallahu an. Hasan itu kembarannya ada di Boyolali, namanya Husain. Tanya si Isa, nggak percaya. Hasan. Jadi ada Rasulullah itu punya cucu kembar, putranya sahabat Ali karamallahu wajhah, namanya Al Hasan wal Husain. Dari Hasan radhiyallahu an qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man kana lahu hajatun ila makhluqin falyaqfi ala yaminihi wal yaqul hadhil kalimat." Dan siapa yang punya hajat kepada makhluk, maka hendaklah dia wakaf, berhenti di sisi kanannya. Kalau kita punya hajat kepada seseorang, kita berhenti di sisi kanannya, kemudian baca doa. Ini ternyata ijazah ya, baca doa. Apa doanya? Wahya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi doanya familiar. Kita baca subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, wallahu akbar, Allah maha besar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidaklah ada daya upaya menjalankan kebaikan dan menjauhi kemaksiatan melainkan semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha luhur, zat yang maha agung. Ini itu ijazah ya dari kitab ini. Kalau kita punya hajat terhadap orang di sebelah kanannya, kita berdoa subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu ada Zaidurun di Klan. Kita punya hajat sama Rudia, itu hajat. Fa wa haqqi rabbi ma qalaha abdun illa qadallahu hajatah. Jadi kata beliau, fa wa haqqi rabbi, demi haknya Tuhan, tidaklah orang yang mengatakannya kecuali Allah akan memberikan terijabahnya hajatnya yang dia cari, baik perkara dunia, lebih-lebih perkara akhirat. Wala yamutu hatta yara maq'atahu fil jannah, dan tidaklah dia meninggal nanti melainkan dia akan diperlihatkan tempatnya di surga. Itu otomatis ketika mau meninggal melihat tempatnya di surga, tentu dia tersenyum. Kan tidak mungkin melihat tempatnya di surga kemudian dia stres mukanya kusut, tidak, tapi dia tersenyum indah meninggalkan dunia. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam sabdanya yang lain, ma'alal ardi rajul la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, illa ghufirat dzunubuhu walau kanat misla zabatal bahr.
Ini redaksi yang dibalik, yang terbalik. Kalau yang tadi subhanallah di depan, yang terbalik ini yang di depan la ilaha illallah. Jadi tidaklah ada seorang pun dari kalangan laki-laki dan perempuan ya, dia mengatakan doa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, tanpa al-aliyil azim. Janjinya Nabi, illa ghufirat dzunubuh, pasti ampuni dosanya. Walau kanat misla zabatil bahri, walaupun dosa yang diperbuatnya itu seperti banyaknya buih di lautan. Ini banyaknya ya, kelihatan sekali akan diamanya itu khasiat atau fadilah la ilaha illallah dengan takbir qolah ya, la ilaha illallah. Ada juga dalam kalimat yang lain man qala subhanallah. Jadi kalau dalam riwayat Al-Hakim ditambahi subhanallah walhamdulillah. Hadis yang lain mengatakan man qala subhanallah, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Jadi kalimatnya pendek, subhanallah wa bihamdihi. Kita yang biasa baca tahlilan itu kita baca ini subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah, dalam satu hari itu dia mengucapkan doa subhanallah wa bihamdihi 100 kali, sehari 100 kali. Walau mutafarriqah, walaupun ucapan kita, doa kita subhanallah wa bihamdi itu tidak langsung sekali duduk itu 100 kali. Jadi kadang tiap sholat mungkin waktu kita bagi jadi 20 kali, karena waktu sholat ada 5 ya. Jadi 100 dibagi 5, 20, 20, 20 misalkan. Untuk enteng, misalkan tidak sekali duduk 100 misalkan. Atau kalau mau sekali duduk 100 misalkan habis sholat subuh misalkan. Di barang siapa membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali sehari, puntat khotoyahu ay ghufirat dzunub, diampunilah semua dosanya. Wa in kanat mislu zabatil bahri, walaupun dosanya itu semisal banyaknya buih di lautan, diampuni hanya dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah, dan dengan memujinya kita mensucikan Allah. Wa qala subhanallah maknahu tanzihullah amma la yaliqu bih. Jadi subhanallah, maha suci Allah, itu punya makna mensucikan Allah, meniadakan sifat-sifat kekurangan. Karena Allah itu maha suci, maha sempurna, maka tidak pantas padanya melekat sifat kekurangan. Sifat yang kurang itu ya seperti kesepian. Kita di kos-kosan sendirian kadang kesepian. Digabut, bingung, nggak bisa tidur. Nah itu kurang. Nah Allah walaupun dia Tuhan bersendiri, tapi tidak kesepian. Karena sifat kesepian itu sifat yang kurang. Atau sifat capek, lelah, itu sifat kurang. Sifat kurang yang lain misalkan sakit, nah itu juga kurang. Jadi membedakan kita dengan Tuhan ya kalau kita capek, ya kita masih manusia, masih makhluk. Kalau ada orang kok nggak capek-capek itu ya bahaya juga, bisa dia jadi takabur seperti Fir'aun. Dalam umurnya sepanjang hidupnya tidak pernah sakit. Konon katanya Fir'aun, maka dia menjadi takabur, mengaku Tuhan.
qala subhanallah nisful mizan. Subhanallah iman tasbih. Subhanallah itu nisful mizan, memenuhi separuh timbangan amal kita kelak. Jadi cukup subhanallah itu memenuhi timbangan kita separuh pahalanya ya. Walhamdulillah bil mizan, sedang alhamdulillah itu memenuhi mizan. Jadi kalau kita mengucapkan dua-duanya subhanallah walhamdulillah itu sudah full amalan timbangan. Cuman kadang kita tidak sadar karena pahala itu tidak terlihat. Dingemengake, meremehkan. Wallahu akbar mil'us samawati wal. Nah kalau subhanallah walhamdulillah itu urusannya dengan akhirat mizan. Tapi kalimat wallahu akbar, kalimat takbir Allahu akbar itu memenuhi pahalanya antara langit dan bumi. Kalau yang di atas langit sana, ya akhiratnya sana, itu kita penuhi dengan pahala membaca tasbih dan takbir. Kalau mau memenuhi antara bumi dan langit dengan pahala, kita cukup membaca takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apalagi kalau kita sempurnakan subhanallah walhamdulillah, ya Allahu Akbar misalnya. Itu menjadi penuh pahala kita antara langit dan bumi dan langit sampai dengan mizan. Wala ilaha illallah laisatunaha sitrun wala hijabun. Sedang kalimat la ilaha illallah itu menjadikan hijab, tutup antara kita dengan Allah itu hilang. Maksudnya apa? Maksudnya apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi cepat terkabul. Jadi kalau kita mau berdoa, sebelumnya kita baca tahlil la ilaha illallah, itu kita baru berdoa. Hatta takhlusa ila rabbiha azza wa jalla ay tasilu ilaihi bila aikin wala hajibin. Di kalimat la ilaha illallah itu membuka hijab kita. Kalimat pahalanya itu sampai kepada Tuhan, sehingga membuka hijab kita. Jadi yang dimaksud dengan hijab, tanpa hijab itu adalah kinayah ansur ati qabuliha wa kasrati sawabiha. Jadi tidak ada hijab itu maksudnya adalah cepatnya doa kita sampai kepada Allah. Mustajabahnya doa kita diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan tanpa hijab. Wa kasrati sawabiha, dan menjadi simbol dari banyaknya pahala. Wa qala man halala, barang siapa yang mengucapkan kalimat tahlil, halala yuhallilu tahlilan, ya, kalimatnya adalah la ilaha illallah tadi. Dikatakan tahlilan karena banyak-banyak kita membaca la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tahlil, ya, mi'atan, sebanyak 100 kali, wasabbaha, dan membaca subhanallah mi'atan 100 kali juga, wa kabbara, dan membaca takbir Allahu akbar, fa innahu khairun min asyri ruqabin yu'tikuha, maka pahala orang yang membaca la ilaha illallah subhanallah yang masing-masing depannya 100 kemudian ditambah Allahu akbar, pahalanya jauh lebih baik, khairun, jauh lebih baik daripada memiliki 10 budak. Budak itu mahal. Kita punya motor saja mahal, mobil mahal, apalagi budak. Budak itu mahal. Dan kemudian 10 budak kita itu kita merdekakan. Nah, pahalanya memerdekakan budak itu saking besarnya, ya. Contoh saking besarnya pahalanya memerdekakan budak, yaitu karena apabila kita melanggar syariat yang mengakibatkan dosa besar, itu biasanya
kafaratnya dengan memerdekakan budak. Ya, contoh kita melanggar hubungan badan siang hari di bulan Ramadan dengan istri kita, maka kafaratnya adalah memerdekakan budak. Nah, ini 10 budak yang kita punya, kita merdekakan, pahalanya itu masih kalah. Masih kalah dengan pahala kita membaca la ilaha illallah, subhanallah, dan Allahu Akbar. Itu masih kurang pahalanya, ditambah lagi wasab'i badanatin yang haruha. Dan kita punya 10 ekor unta yang kemudian semuanya itu kita korbankan. Pahala korban itu besar. Nah, makanya syarat-syaratnya khusus. Membelihnya juga di hari khusus. Hewannya juga khusus, nggak sembarang hewan disembelih. Maka pahalanya besar. Nah, pahala memerdekakan budak 10 pahala, menyembelih hewan kurban 10 ekor unta itu bisa kalah dengan kita mengucap kalimat la ilaha illallah subhanallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sabbaha fi duburi kulli salatil ghadati mi'ata tasbihatan wa halala mi'ata tahlilatan ghufira dhunubu wa kanat misla zabatil bahr. Dan siapa yang mau mengucapkan tasbih subhanallah setiap selesai sholat subuh sebanyak 100 tasbih dan bertahlil la ilaha illallah, ya, sebanyak 100 tahlilan, pahalanya ghufira lahu dzunubuhu wa kanat misla zabatil bahri, diampuni dosanya walaupun dosa yang diperbuatnya itu sebanyak buih di lautan. Itu kalimat-kalimat yang memiliki pahala yang besar. Jadi karena kita sudah tahu seyogyanya kalau ada waktu longgar ya mending kita baca. Ya, kalau tadi di sini minimal 100 kali, 100 kali. Itu sebenarnya ya enteng kalau kita sudah biasa. Daripada kita terdiam ya. Yang diam itu juga nggak ada pahalanya sih sebenarnya. Tapi kalau kita diisi diam itu dengan tasbih, zikir dan sebagainya, kita akan mendapatkan yang lebih berupa fadilah-fadilah yang kita utarakan tadi. Demikian kita kembalikan